Parmin menegur orang yang terkenal kejam dan sadis di daerah itu. Orang kejam tersebut berniat menghabisi Parmin di depan banyak orang. Dan tak ada yang berani melerai orang kejam tersebut. Sebuah kisah tentang Parmin, seorang perjaka yang baik hati, kemudian menjadi buas karena hinaan, dan akhirnya Parmin nekat melakukan pesugihan dengan menggenjot mayat perawan yang baru meninggal. Di episode kali ini, Parmin hidup bagai pengembara yang tak tentu dalam singgah, karena dia sudah tak punya apa-apa lagi. Parmin yang telah sadar dengan perbuatannya kini sering menyendiri dan suka berbuat baik. Tutur katanya pun lembut dan ramah tamah. Dengan keadaan dan pengalaman hidupnya yang kelam, Parmin jadi tahu mana yang baik dan benar. Ternyata dengan ketenangan, dia lebih cepat belajar ilmu pengetahuan tentang kehidupan. Namun, sesuatu yang berat akan terjadi ketika perbuatan baik tak bisa dikendalikan dengan baik. Dia lupa bahwa iblis tak akan membiarkan perbuatan baik itu berjaya. Ujung-ujungnya, Parmin jadi orang yang sok suci. Kemana-mana, ketika Parmin melihat orang melakukan salah, Parmin langsung menegur orang tersebut tanpa melihat situasi dan kondisi, walaupun yang dikatakan dia itu benar. Lambat laun, orang di sekitar mulai kesal dengan perbuatan Parmin yang suka ceramah di tempat yang tidak sesuai. Di suatu ketika, Parmin menegur orang yang terkenal kejam dan sadis di daerah itu. Tidak hanya kejam, orang itu pun juga pandai bertutur kata. Dan akhirnya terjadilah adu argumen. Satu sama lain tak ada yang mau mengalah, dan menimbulkan emosi di kedua belah pihak. Sampai-sampai orang kejam tersebut berniat menghabisi Parmin di depan banyak orang. Dan tak ada yang berani melerai orang kejam tersebut. Untungnya, Parmin berhasil lari dari keberingasan orang kejam ini. Ketika kondisi Parmin mulai aman, Parmin pun sejenak terdiam dan bertanya kepada dirinya, "Kenapa Tuhan? Orang-orang tak mau mendengarkan perkataan baik dariku. Apa mungkin semua karena sesuatu yang pernah saya lakukan dulu? Aku dulu memang kejam, tapi saya sudah berubah Tuhan." Ternyata dia tidak sadar bahwa kebaikan itu hanya milik Tuhan. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhanlah yang mampu melihat kebesaran Tuhan. Dan nuraninya sudah tertutup dan terlena dengan pengetahuan yang dia pelajari, yang menjadikan tabir penghalang antara dia dan Tuhannya.
Kemudian dia meneruskan perjalanan dan melihat ketidakbenaran di depan matanya. Dia pura-pura tak tahu dan terus berjalan. Namun hatinya meronta-ronta, seakan-akan ingin berbalik dan memberitahu mereka bahwa yang mereka lakukan itu salah. Sesampai di suatu tempat, Parmin terdiam dan kembali lagi mengeluh kepada dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya, "Kebenaran itu seperti apa, Tuhan? Setiap kali aku ingin berbuat baik, kenapa kok malah tak ada yang suka? Malah aku seolah orang paling salah di mata mereka. Padahal mereka semua berkata tentang kebenaran. Aku bingung, Tuhan." Kemudian Parmin berjalan dan melihat seekor ular yang memakan tikus. Dan dia berpikir, apa salah tikus kok sampai dimakan ular? Tapi dalam hatinya juga berkata, kalau ular tak makan tikus, terus ular kelaparan dan mati. Kemudian dia berjalan lagi dan menjumpai tikus memakan kepiting. Dan seketika itu dia sadar dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa selama ini apa yang dia lihat itu semua benar. Tinggal sudut pandang mana yang harus diambil. Intinya, Tuhan selalu menunjukkan contoh untuk dilihat dan untuk dipikirkan. Oh Tuhan, ternyata selama ini saya salah. Baik buruk itu ciptaan Engkau. Maafkan hamba, Tuhan. Parmin sadar bahwa belajar menerima kenyataan secara lahir batin itu ternyata sangat susah. Kemudian Parmin mulai belajar untuk tidak merasa benar dalam kesehariannya, dan dia merasa lega karena bisa merasakan kehidupan tanpa beban dari banyak orang.